Assalamualaikum, hai, apa kabar anda semua? Bersama saya Nazir bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua bagaimana cara kita membuat cangkuk akar. Di mana cangkuk akar ini teman-teman merupakan salah satu cara untuk kita membudidayakan ataupun kita menghidupkan ataupun mempercepatkan proses kita membuat bahan untuk kita jadikan sebagai bonsai. Ini adalah bahagian untuk mempercepatkan pertumbuhan akar, teman-teman. Terutamanya pada bahan bonsai yang kita akan dongkel ataupun gali ya di dalam hutan liar. Baiklah teman, sekiranya anda ingin mengetahui bagaimana cara saya melakukan program ataupun cara proses membuat cangkuk akar ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini hingga selesai. Oke, jangan skip tahu, jangan kemana-mana, nanti anda terlepas langkah-langkah yang perlu anda lakukan semasa membuat program akar tersebut. Baiklah teman, jom kita teruskan. Baiklah sahabat-sahabat semua, untuk perkongsian memprogram akar pada perkongsian saya pada kali ini, saya akan lakukan program akar pada pokok cemara udang. Teman-teman, ada pokok ru ya. Ini adalah pokok cemara udang. Oke, teman-teman. Insya-Allah nanti saya akan bawakan kepada anda semua bagaimana cara kita membuat program akar pada pokok cemara udang ini. Baiklah teman ya. Seperti biasa teman, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini hingga selesai. Jom kita teruskan. Oke, baiklah teman, seperti biasa ya, antara peralatan yang perlu anda sediakan sebelum anda melakukan program akar kepada suatu pokok yang anda ingin jadikan sebagai bahan bonsai anda, pastikan anda menyediakan peralatan yang sesuai seperti berikut. Baiklah teman, di mana di sini kita memerlukan pencedok ya untuk kita menggali tanah nanti. Oke, kita memerlukan sebuah perangsang akar untuk mempercepatkan pertumbuhan akar ya teman. Kita juga memerlukan kertas ya teman. Oke, kita memerlukan kertas ya, untuk kita membungkus nanti bagian akar pokok yang kita potong. Oke, kita memerlukan gunting nanti teman ya. Oke, mungkin kita juga memerlukan gergaji nanti teman-teman ya, untuk kita motong ya. Oke, kita memerlukan air ya teman. Oke, dan mungkin kita memerlukan parang ya teman. Oke, untuk kita membersih kawasan pokok yang kita akan buat program akar nanti. Oke, dan kita memerlukan tali ya teman untuk kita mengikat nanti, dan kita memerlukan kokopit ya. Ini adalah sebuah kokopit ya teman. Saya sediakan sedikit kokopit untuk kita campur dengan media tanah nanti sebagai media tanam untuk kita membuat program akar nanti. Oke, dan kita akan menggunakan tanah di tempat ini ya teman, tanah di tempat di mana tumbuh ini pokok ini tumbuh nih. Oke, baiklah teman, itu adalah beberapa peralatan yang anda perlu sediakan sebelum anda melakukan program akar pada suatu pokok yang anda ingin jadikan sebagai bahan bonsai anda. Baiklah teman, sekarang kita teruskan ke proses selanjutnya. Oke. Baiklah teman, proses pertama yang perlu anda lakukan ialah anda bersihkan dulu ya. Anda bersihkan dulu sekitar kawasan pokok yang anda ingin lakukan program akar. Kemudian anda gali dulu tanah ya teman. Oke, kita gali tanah dulu ya. Ini saya sudah bersihkan sebentar tadi ya teman. Rumput-rumput di kawasan ini kita tebas ya. Kalau ada kayu kita buangkan dulu untuk memudahkan kita melihat keadaan akar nanti. Sekarang kita akan ke langkah yang seterusnya, itu kita akan menggali tanah ini dan kita akan melihat akar ya. Oke, teruskan bersama saya. Baiklah sahabat semua, sekarang kita dah selesai gali macam ni ya. Selesai korek, selesai gali semua, dan kita dah selesai melihat bagaimana keadaan akar teman. Penting kita lihat dulu ya teman bagaimana keadaan akar. Oke, kita lihat dulu. Oke, sekarang teman kita lihat ya bagaimana keadaan akar pokok ni. Oke, sekarang pokok ni ada 1, 2, 3. Oke, ada 3 bahagian akar yang kita akan potong nih teman. Di mana akar ini nanti teman yang kita akan buat cangkuk akar ya. Ini 1, 2, 3. Kita akan potong akar ini dekat sini, ini dekat sini. Oke, yang ini dekat sini nanti. Oke, nanti teman-teman ya. Untuk program akar ataupun kita mencangkuk akar ini teman, apa yang kita perlu lakukan ialah kita hanya memotong akar yang tumbuh menyingsing ya teman, atau tumbuh ke tepi macam ni ya. Kita tidak perlu untuk proses sekarang ni, kita tak perlu memotong akar tunjang ya. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan di pokok yang kita lakukan cangkuk akar ni teman tumbang ya. Jadi kita biarkan dulu akar tunjang
Ya, masih macam tu, jangan kacau, jangan potong. Cuma kita perlu memotong akar yang tumbuh ke tepi atau menyingsing ke tepi ni teman. Kita akan potong, nanti kita akan lakukan proses pemotongan teman. Ini adalah langkah pertama ya. Apabila kita dah selesai gali macam ni, kita korek, kita buang semua tanah yang ada dekat pangkal pokok ni, dan kita sudah nampak bagaimana keadaan akar. Barulah sekarang kita akan ke proses memotong akar yang akan kita, apabila kita dah selesai tetapkan teman, kita pilih akar tadi yang untuk kita potong nanti, kemudianlah kita akan melakukan proses pemotongan akar ya, untuk kita membuat proses cangkuk akar ataupun program akar ini nanti. Baik teman ya, sekarang kita akan ke proses memotong akar ni. Okey, kita dah pilih ya, kita dah nampak bagaimana keadaan akar tu. Sekarang kita akan dagang ke proses memotong akar. Baiklah teman ya, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini. Okey. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melakukan proses pemotongan akar ya. Pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini. Okey, jom kita teruskan. Baiklah teman, sekarang kita akan lakukan program cangkuk akar ya, mana kita akan mengupas sedikit bagian akar ini nanti yang kita dah potong. Kemudian kita akan sapu dengan sedikit sabun pasar akar, dan kita akan bungkus dengan menggunakan media kokopit dan tanah ini nanti teman. Okeylah teman, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini. Okey. Baiklah sahabat, sekarang kita akan lakukan proses seterusnya, yaitu kita akan mengupas sedikit kulit bahagian akar yang kita potong tadi ya, sini dan di sini ya. Okey. Tujuan kita mengupas kulit pada bagian akar kita potong tadi ya teman, adalah untuk mempercepatkan pertumbuhan akar nanti dan membanyakkan akar tumbuh sini. Cuma di kawasan yang kita kupas kulit. Itu adalah tujuan teman. Sama mengapa kita perlu mengupas kulit pada bagian akar kita potong tadi ya. Oke, macam tu. Oke, ini lagi. Oke, kupas itu ya. Oke, macam tu. Perhatikan sensor hati-hati ya teman. Pisau ni tajam ya. Oke, teman. Dan sekarang kita akan meletakkan sebuah perangsang akar di sini ya teman, di bagian akar yang kita kupas kulit tadi ya. Okey, kita ambil macam tu ya. Kita letak air sikit ya. Kita campur air sikit. Campur air sikit ya. Dan kita sikit. Macam tu. Okey, nampak. Kita kacau sikit. Okey, dah. Bila dah seperti macam tu ya. Nampak tak? Okey, dah seperti macam tu. Sekarang kita akan dekat akar yang kita kupas tadi. Bismillah. Letak dulu. Okey. Insyaallah teman, ini akan dapat membantu mempercepatkan pertumbuhan akar baru pada bagian akar yang kita kupas dulu tadi. Okey, betul. Sudah. Okey, teman-teman ya, sekarang kita akan ke proses itunya ya. Kita sediakan kertas tadi ya. Okey. Akan kita kertas macam ni. Okey, ada dua kan, kita sediakan dua kertas. Okey. Apa yang kita perlu lakukan pada kertas ni ya teman? Sekarang kita akan meletakkan tanah dan kokopit di dalam kertas ni ya. Okey. Kita ambil tanah sini ya teman, tak apa. Kita guna tanah kat sini je, tak apa. Tanah sini. Okey, kita ambil. Okey, tu. Ini. Tu. Ambil sikit kokopit ya. Letak sikit, teman. Campur sikit ni ya. Tadi ya. Okey. Campur sikit macam tu. Nampak tak? Okey ya. Dan kita letakkan ke dalam kertas ni tadi. Okey, macam tu. Teman, nampak tak? Okey ya. Letak ke dalam macam tu. Okey. Okey, tujuan kokopit ni teman adalah untuk memberi ruang dan boleh membantukan tanah ini tidak keras ni teman, dan beri ruang dan memudahkan akar pertumbuhan akar dalam kertas ini. Okey, tak perlu letak banyak, cukup macam tu saja. Kita perlu lagi teman.
Oke dah, macam tu. Oke. Sekarang kita akan letakkan media ketan dan tuku kupit ni ya. Kita campur dalam ketan ni pada bagian akar kita potong tadi ya. Oke, kita letakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke. Ikan ya menutupi akar kita potong tadi. Ya. Oke, sekarang kita akan ikat ya, teman. Ikat. Kali ya. Oke, pada teman. Oke. Ini adalah cara untuk kita melakukan cangkok akar dan teman. Ini adalah betulnya untuk mempercepatkan pertumbuhan akar-akar baru pada bagian akar besar yang kita potong pada pokok ini. Teman, ini adalah pokok cemara udang ya. Dan kemudian teman, apa yang kita perlu lakukan ya, kita tebuk lubang sedikit pada kertas ini ya. Oke, kita boleh tebuk lubang sedikit pada kertas ini. Tentu ini adalah untuk mengelakkan dari tanah yang kita letakkan dalam kertas ini teman ya, menjadi kering ya. Ini adalah untuk mengekalkan kelembapan tanah ini nanti. Oke, bila dah siap macam ini teman, apa yang kita perlu lakukan ialah kita akan timbus semula akar pokok yang kita telah potong ni tadi ya teman. Yang kita lakukan cangkok akar tadi, kita akan timbus semula ya. Sekarang kita akan timbus semula ya. Baiklah teman-teman, begitulah tadi ya bagaimana cara kita lakukan untuk kita membuat cangkok akar kepada sesuatu jenis pokok yang kita ingin jadikan sebagai bahan bonsai kita. Ini adalah pokok cemara udang ya teman. InsyaAllah teman-teman, bila dah selesai macam itu tadi ya, kita lakukan, kita akan biarkan dulu pokok ini tumbuh akarnya lebih kurang dalam 2 atau 3 bulan macam itu. Nanti kita akan pantau lagi macam mana teman. Kita akan pantau melihat keadaan akar yang tumbuh dalam kertas yang kita bungkus tadi itu. Teman-teman ya, begitulah proses ataupun tips-tips yang mudah untuk kita melakukan cangkok akar kepada apa-apa jenis pokok yang kita ingin jadikan sebagai bahan bonsai kita ya teman. Baiklah teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya untuk perkongsian saya pada kali ini, yaitu bagaimanakah cara kita melakukan cangkok akar ya kepada pokok cemara udang yang kita ingin lakukan ataupun yang kita ingin buat sebagai salah satu jadi bahan bonsai kita ya teman. Baiklah teman ya, seperti biasa ya, kiranya Anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat kepada teman ya. Pastikan teman klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng teman, supaya Anda menjadi orang yang pertama mengikuti perkongsian terbaru pada channel saya ini, terutamanya channel Alam Pembonsaian ya teman. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda ya teman ya, kerana sudi mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula sampai akhir. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua ya teman ya, kerana sudi mensubscribe channel saya ini. Dan terima kasih saya juga ucapkan kepada Anda semua di atas segala sokongan dan cadangan yang Anda telah berikan kepada saya selama saya berjalan dengan Anda semua. Baiklah teman-teman ya, sekiranya Anda ada kemuskilan, ada pertanyaan, jangan lupa ya teman, tulis di ruang komen ya. Tuliskan pertanyaan, insyaAllah saya akan jawab. Dan terima kasih lagi saya ucapkan kepada Anda kerana sentiasa memberi sokongan kepada saya teman. Baiklah teman ya, jangan lupa tuh sharekan perkongsian saya ini ya. Mana tuh boleh bermanfaat kepada teman-teman kita juga pemula juga seperti saya ya, untuk terutamanya mereka yang meminati alam pembonsaian. Jangan lupa ya, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat, insyaAllah. Amin. Baiklah teman-teman, marilah kita sama-sama berselawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Teman-teman, sampai setakat ini dulu perkongsian daripada saya pada kali ini. Salam satu hobi, salam bonsai. Bye-bye.